Seorang bocah laki-laki berinisial AAMS berusia 5 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di perumahan Burgundi, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada hari Kamis 7 Maret kemarin. Kapolsek Bekasi Utara, Kompol Yulianti menuturkan, peristiwa mengerikan itu diketahui saat seseorang tamu datang ke rumah yang menjadi tempat kejadian perkara. Tamu yang masih kerabat ayah korban itu awalnya tidak diperbolehkan masuk. Namun setelah dipaksa, dia terkejut melihat ada darah di baju ibunda korban. Akhirnya tamu tersebut melaporkan peristiwa tersebut ke security yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Belakangan diketahui bocah tersebut diduga dihabisi ibunya dengan cara ditusuk berkali-kali. Polisi juga telah menetapkan ibu berinisial SNF sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun ketika diinterogasi polisi, tersangka mengaku mendapatkan bisikan gaib sebelum akhirnya menghabisi anaknya. Karena bisikan gaib itulah pelaku menusuk anak kandungnya sendiri menggunakan pisau dapur hingga tewas. Terkait hal itu, kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menjelaskan maksud bisikan gaib sebagaimana yang diakui tersangka. Berdasarkan analisanya, Adrianus menduga SNF menderita psikotik paranoid. Psikotik paranoid ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni skizofrenia dan paranoid. Ia menjelaskan, skizofrenia adalah psikotik yang pada dasarnya berbicara soal keterbelahan jiwa. Sementara itu, psikotik paranoid adalah ketika penderita mempunyai waham curiga, di mana ada elemen dirinya yang selalu berada pada kondisi mudah sekali diintervensi oleh faktor eksternal berupa bisikan, suara, dorongan-dorongan. Dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Sabtu 9 Maret kemarin, Adrianus berujar, suara-suara atau dorongan tersebut hanya bisa didengar atau dimengerti oleh penderita paranoid itu sendiri. Serta penderita psikotik tidak akan merasakan penyesalan. Bahkan penderita psikotik disebut merasa puas akan tindakannya. Jika tersangka benar-benar menderita psikotik, maka dia tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan pidananya. Menurutnya, penderita psikotik tidak dapat dijerat dengan hukum karena mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Terlebih, penderita psikotik sangat berbeda dengan orang yang mengalami gangguan jiwa jenis disorder, gangguan jiwa neurosis hingga sexual disorder. Namun demikian, Adrianus menekankan bahwa ada juga orang yang berpura-pura gila atau berpura-pura mendengar bisikan gaib agar terhindar dari konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, Adrianus menyarankan agar diperlukan observasi mendalam yang melibatkan para ahli kejiwaan untuk menentukan apakah tersangka menderita psikotik paranoid atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.